Tahu bahwa selama presidensi G20 Indonesia, dunia berubah secara sangat dinamis. Pertama, kita mengidentifikasi persoalan yang sangat mengemuka adalah masalah pandemi dan dampaknya. Dan oleh karena itu, pembahasan mengenai Recover Together, Recover Stronger berhubungan dengan bagaimana negara-negara bisa menyesuaikan kebijakannya yang disebut exit policy dan membahas sektor-sektor atau area yang terkena dampak sangat dalam dari pandemi. Kita sebutnya scarring effect. Deliverable-nya adalah bagaimana sinkronisasi koordinasi policy. Karena kalau policy seluruh dunia tidak sinkron, maka akan terjadi dampak spillover yang tidak baik. Sama seperti yang sekarang ini terjadi. Inflasi tinggi, kemudian pengetatan moneter yang kemudian menyebabkan US dollar menjadi sangat kuat. Ini menimbulkan dampak ke seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Jadi pembahasan untuk mensinkronkan koordinasi policy itu menjadi sangat penting. Itu sangat konkret dari sisi forum seperti G20. Anda bicara tentang dampak atau krisis lain atau shock lain, yaitu geopolitik. Kita bicara tentang lingkungan global, volatilitas dari keuangan karena adanya inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga dan penguatan dolar. Namun jangan lupa juga ada shock, yaitu climate change. Ini kita membahas di dalam Leaders minggu depan, menyangkut mengenai dampak dari geopolitik seperti terjadinya krisis pangan dan krisis energi. Ini akan menjadi salah satu fokus bagaimana dunia bisa menangani persoalan krisis pangan itu. Diidentifikasi negara mana yang memproduksi, negara mana yang kekurangan, bagaimana distribusi logistik, dan bagaimana financing. Itu akan menjadi salah satu bentuk deliverable yang konkret. Krisis energi kita bicara tentang bagaimana menurunkan harga energi secara reasonable, sehingga banyak negara yang sekarang ini cannot afford atau tidak bisa mampu membeli harga energi yang makin mahal. Itu menjadi salah satu hal yang menjadi sangat penting. Untuk kesehatan kita sudah bicara sangat besar, banyak, dan nanti sore mengenai pandemic fund dan global health infrastructure. Dan bagaimana dunia prepare better dan response better dari pandemi. Kemudian untuk masalah climate change, kita bicara tentang sustainable finance. Di Indonesia nanti Bapak Presiden akan menyampaikan juga mengenai energy transition di Indonesia. Itu yang sangat penting karena Indonesia pasti kebutuhan energi makin banyak. Tapi bagaimana kita tidak memperburuk climate change dengan CO2 emission yang kita bisa turunkan. Ini adalah tantangan dari sisi financing maupun teknologi yang akan sangat penting dibahas dan bahkan dicari solusinya di dalam forum G20 sebagai pelengkap dari pembahasan di UNFCCC COP27 yang baru saja terjadi di Egypt. Jadi banyak hal yang sifatnya sangat konkret. Terakhir mengenai teknologi digital. Ini juga salah satu topik yang sangat penting di dalam leaders meeting. Bagaimana teknologi digital memberikan nilai tambah dan kesempatan bagi ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia untuk tumbuh terus secara lebih inklusif. Di sini kita bicara tentang fintech, financial inclusion, which is I think merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting bagi ekonomi Indonesia dan ekonomi G20 maupun dunia. Oke, baik. Ini isu strategis dunia saat ini termasuk tadi terkait dengan isu climate change dan juga upaya untuk kita melakukan transisi energi. Dan kemarin juga sebetulnya sudah dibeberkan langsung oleh Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan seperti apa peta jalan Indonesia menuju transisi energi. Nah, dari sisi regulasi di sektor keuangan, dukungan seperti apa Bu yang diberikan? Financing dari transisi energi adalah elemen yang sangat penting. Tidak mungkin transisi berjalan tanpa pendanaan. Dan pendanaan ini harus adil dan affordable, bisa di-afford. Nah, ini yang terus dari sisi Kementerian Keuangan dan sektor keuangan perlu untuk terus mendukungnya. Dari sisi Kementerian Keuangan, policy-policy yang kita lakukan, entah itu menggunakan instrumen perpajakan dalam bentuk insentif atau instrumen belanja dan instrumen pembiayaan kita lakukan. Untuk membantu PLN dalam hal ini untuk mendesain bagaimana transisi mereka agar dari sisi sumber energinya akan makin terdiversifikasi kepada renewable dan kemampuan untuk bisa mengenerate capital tidak hanya tergantung pada APBN tapi juga dari private sector. Nah, ini biasanya akan membutuhkan banyak sekali kerangka regulasi dan dukungan katalitik insentif dari fiskal kita.
Jadi kita menyiapkan entah itu dari sisi polisinya, perpajakannya, subsidinya, dan pembiayaannya. Itu dilakukan melalui garansi, kemudian kita bicara tentang availability payment dan berbagai hal yang muncul. Dari sektor swasta dan sektor keuangan secara umum, kita mendevelop apa yang disebut carbon market. Dan bagaimana ini kemudian bisa didukung terutama melalui capital market di Indonesia. Karena kalau kita mendevelop carbon market berarti akan membutuhkan likuiditas. Dan pertama tentu membangun mekanisme pasarnya sendiri, harganya ditetapkan, pajak karbon, dan bagaimana mengenforce secara konsisten. Ini semuanya juga kerja dari Kementerian Keuangan bersama kementerian yang lain dan terutama dengan OJK dan Bank Indonesia untuk membangun apa yang disebut taksonomi dan roadmap menuju green financing. Tentunya yang paling besar adalah untuk transisi energi. Oke, baik. Ini menarik untuk melihat seperti apa sinkronisasi begitu ya dari pemerintah sendiri untuk mencapai transisi energi di dalam negeri. Nah, kemudian optimismenya Bu terkait dengan hal ini dan juga optimismenya untuk KTT G20 ini bisa menghasilkan output yang mendorong ataupun juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya dan juga ekonomi dunia khususnya di tahun 2022 dan juga 2023 seperti apa? Ya tentu kita sebagai presidensi optimis ya. Karena itu adalah salah satu elemen penting untuk kita mampu terus menjaga momentum G20 sebagai forum kerjasama ekonomi global yang utama atau Global Economic Premier Forum di mana kita terus menjembatani perbedaan-perbedaan terutama karena adanya kondisi geopolitik yang makin meningkat. Jadi dari sisi kontribusi dan peranan serta leadership Indonesia untuk terus membangun kerjasama dan suasana di dalam presidensi ini sangat-sangat dihargai oleh seluruh tidak hanya G20 tapi juga seluruh dunia. Relevansinya apa? Tentu dalam suasana dunia yang di mana risiko sudah semakin meningkat, kemampuan untuk menurunkan risiko bahkan akan terjadi berbagai pertemuan baik bilateral atau trilateral atau multilateral dalam hal ini akan sangat membantu menurunkan tensi dan kemungkinan terjadinya konflik yang makin buruk. Kenapa? Ya kalau ada konflik seperti yang terjadi di Ukraina, itu akan menyebabkan spillover yang luar biasa tadi yang kita sebutkan krisis pangan energi. Jadi semakin Indonesia mampu berkontribusi melalui presidensi ini untuk bisa menurunkan konflik, menciptakan konvergensi, menciptakan jembatan kerjasama, saya rasa ini menjadi kontribusi yang luar biasa. Dengan demikian, outlook terhadap perekonomian bisa menjadi jauh lebih baik. Kalau kondisi hari ini dan tahun 2023 diperkirakan oleh lembaga-lembaga internasional akan terjadi inflasi yang masih tinggi, resesi akan terjadi. Kita berharap dengan momentum pertemuan G20 itu proyeksi yang sifatnya abu-abu atau gelap itu bisa menjadi lebih baik sehingga confidence berbalik dan kemudian kerjasama kebijakan dan respons akan menjadi jauh lebih efektif untuk membalikkan arah perekonomian dunia menjadi lebih baik. Oke, baik. Optimis ya Bu ya, kesepakatan bisa tercapai meskipun sikap dari negara anggota G20 ini juga cukup kuat dan juga cukup bertentangan begitu ya Bu? Ya, itu dinamika yang sedang dan terus kita kelola. Oke, baik.